Chandra Purwonegoro, ya Kepala Pusat Strategi Kebijakan Otonomi Daerah, Politik Pemerintahan Umum dan Hukum di BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Panjang sekali Pak nomenklaturnya Pak. Ya. Ya, untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Wahyu, saya silakan menyampaikan paparannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nani Ulina Kartika, yang kami hormati Bapak Direktur Pembinaan Keuangan BLUD, Bapak Merizal Nur, yang kami hormati Pak Indra. Tadi saya dengar nama Pak Indra, beberapa waktu yang lalu kami sempat diskusi panjang dengan beliau, dan yang kami hormati banggakan Bapak Ibu peserta rapat kerja pengawasan adaptif untuk akselerasi kontribusi badan usaha. Puji syukur Alhamdulillah atas nikmat rahmat rezeki keselamatan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama berkumpul. Yang pertama silaturahmi, yang kedua tentunya melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara terkait dengan badan usaha. Pertama sekali kami haturkan permohonan maaf dan salam dari Bapak Kaban, Bapak Yusarto. Sedianya beliau yang akan menghadiri, tetapi karena ada arahan tugas mendadak dari Bapak Menteri, sehingga beliau mewakilkan kepada Bapak Ses. Namun kemudian karena kemarin juga ada rapat dengan Bapak Sekjen, Bapak Ses memimpin rapat yang lain, sehingga kami yang ditugaskan untuk menghadiri rapat kerja ini. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan BLUD dan BUMD, saya kira kalau untuk BLUD tadi sudah disampaikan panjang oleh Bapak Merizal, hanya menambahkan D-nya saja. Tadi beliau juga sudah menyampaikan bahwasanya sebenarnya sama saja, hanya beda D-nya saja. Bapak Ibu yang kami hormati, maka kami akan fokus terkait dengan BUMD karena memang berdasarkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan pada arahan dukungan kepada Bapak Presiden, sehingga perlu adanya kebijakan terkait dengan penanganan BUMD. Slide pertama yang kami tampilkan ini sebenarnya slide-nya dari Pak Indra, tapi kami memandang ini sangat penting sekali, maka kami tampilkan juga dalam paparan kami yang pertama ini. Bahwasanya eksistensi BUMD dengan jumlah terakhir perhitungan, perhitungan ini ada 3 lembaga yang saat ini melaksanakan penghitungan, bahkan 4. Kami yang terakhir sekali karena memang tadi disampaikan Ibu Moderator, ada kebijakan nasional bahwasanya BUMD akan menjadi bertransformasi yang semula dari tataran unit kerja eselon 3 akan naik menjadi unit kerja eselon 1. Ini khusus untuk memaksimalkan BUMD yang ada saat ini beserta diversifikasi yang memungkinkan ada. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil inventarisir kami di Kemendagri, di Direktorat Jenderal Keuangan, ini ada inventarisir awal itu kurang lebih 1091 BUMD. Kemudian kami di BSKDN selaku lembaga yang akan ditugaskan untuk bertransformasi menjadi Ditjen BUMD, itu kami menginventarisir ada 1101 BUMD. Namun terakhir kemarin kami berkoordinasi dengan BPKP, dengan Bapak Indra, disampaikan bahwasanya sampai dengan saat ini ada kurang lebih sekitar 1225 BUMD. Dari sekian banyak BUMD itu tentunya kami juga berupaya bersama-sama dengan BPKP, bersama-sama dengan Ditjen Keuda, kami mencoba untuk mensinkronkan kira-kira di antara jumlah-jumlah perbedaan jumlah-jumlah itu tadi, selisihnya di mana. Ternyata kami menemukan ada yang double nama, ada yang menemukan sudah tidak aktif,
memang benar-benar tidak aktif, ada yang dikatakan mati suri, dan lain sebagainya. Tetapi prinsip tadi sama seperti yang disampaikan Bapak Direktur, Bapak Merizal, bahwasanya untuk menangani ini kita memang harus bekerja sama. Semuanya bergerak, terutama tujuannya satu, bahwasanya kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi, solus populis super ales. Ini juga relevan dengan program dari Bapak Presiden yang terkait dengan ketahanan pangan dan juga peningkatan perekonomian. Terkait dengan BUMD ini, Bapak Ibu, dari BUMD yang sudah ada ini, kami mencoba untuk memilah tentunya dengan kondisi faktual dan yang mudah untuk dipahami bergerak dalam bidang apa, kami sudah mengklaster. Ada kurang lebih sekitar 10 klaster, mungkin ini agak berbeda nanti dengan eh, dari BPKP, karena BPKP lebih dari 10 klaster itu nanti tentunya karena koordinasi ini bukan yang awal atau pertengahan atau akhir, masih banyak lagi koordinasi yang harus kita laksanakan, maka kami menganggap itu wajar dan memaklumi apabila ada perbedaan. Yang jelas untuk kedepannya kita jadikan menjadi satu data. Kami kemarin juga sudah sepakat dengan BPKP, mungkin kedepannya juga dengan Kementerian Keuangan bahwasanya urusan ini nanti kita laksanakan bersama-sama sehingga data apapun yang dimiliki itu hanya ada satu, tidak ada perbedaan dan valid semuanya. Dari klaster BUMD yang ada, yang kurang lebih ada 10 BUMD itu, kami melaksanakan identifikasi karena berdasarkan informasi yang kami terima, baik itu dari Bapak Menteri, dari Bapak Sekjen, bahwasanya banyak sekali BUMD yang merugi. Banyak sekali BUMD yang tidak sesuai dengan eksistensinya. Karena sebenarnya BUMD itu eksistensinya yang pertama adalah sebenarnya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, kemudian dapat memberikan sumbangsih untuk PAD. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan perekonomian. Yang keempat, karena memang program Bapak Presiden untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan menciptakan lapangan kerja, itu diharapkan juga BUMD ke depannya juga dapat menciptakan lapangan kerja bagi fresh graduate ataupun bagi masyarakat yang mengalami PHK, mungkin seperti itu. Jadi informasi yang kami terima Bapak Ibu bahwasanya dividen dari BUMD itu selama ini sekitar 1%. Pelayanan yang ada ini sesuai dengan yang inventarisir data dari keuangan daerah ada 101 BUMD. Terus lapangan kerja yang terserap ini reguler berdasarkan misalnya dalam satu BUMD itu dalam setiap tahun selalu ada yang pensiun atau resign dan lain sebagainya. Kami merata-ratakan itu ada kurang lebih 22.000 lapangan kerja yang reguler setiap tahun ada. Dan untuk ketahanan pangan ini dikelola 47 BUMD. BUMD yang bergerak dalam bidang pertanian. Kemudian, berdasarkan data-data ini, Bapak Ibu sekalian, kami mencoba untuk memetakan, mungkin bisa ditampilkan potensi wilayah, Bu Zulfi, potensi wilayah. Jadi, kami setelah melaksanakan tinjau lapangan, survei secara langsung di lapangan dengan daerah-daerah yang terpilih yang dibilang ekstrim, misalnya untuk daerah yang mayoritas pertanian misalnya, karena negara kita negara agraris juga negara maritim, ini setidaknya bagi wilayah-wilayah yang ada potensi pertanian, di situ kami menilai harus ada BUMD bidang pertanian. BUMD bidang pertanian inilah yang akan memfasilitasi para petani kita untuk yang pertama menyediakan lahan, yang kedua menyediakan bibit, yang ketiga
menjamin ketersediaan pupuk. Yang keempat, ini peralatan kerja petani, karena eh, pertanian apabila dilaksanakan secara manual dibanding dengan eh, peralatan yang modern saat ini jauh perbandingannya. Sehingga perlu adanya BUMD yang bergerak dalam bidang pertanian. Yang semula BUMD bergerak dalam bidang pertanian itu 47, bisa dilihat Bu Zulfi perbandingannya. Setelah kami laksanakan inventarisir Pemda, itu meningkat sekitar kurang lebih 300-an. Nah, pertanian meningkat 335. Harusnya BUMD bidang pertanian itu ada 335. Karena kami kebetulan, asal kami dari daerah yang mayoritas petani, kami sangat merasakan bagaimana keluh kesahnya petani yang kalau disingkat itu penyangga, apa kepanjangan singkatan dari penyangga tatanan nasional Indonesia. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan di lapangan itu betapa sengsaranya petani. Inilah yang nanti akan menjadi arah diversifikasi pengembangan BUMD dalam bidang-bidang yang lain, karena begitu ada dalam bidang pertanian, maka nanti untuk yang menampung hasil tani ini juga untuk menampung hasil-hasil industri perlu BUMD bidang perdagangan. Karena mobilitasnya sangat tinggi, misalnya dalam satu Pemda itu ada 30 kecamatan, di situ diperlukan mobilitas, transportasi. Sehingga apabila memungkinkan bisa dibentuk BUMD bidang transportasi dan logistik. Kita tentunya sudah memiliki contoh-contoh yang baik terkait dengan BUMD yang ada itu. Nah, ini terkait dengan proyeksi untuk ke depannya seperti apa. Kemudian terkait dengan BUMD yang eksis pada saat ini, existing pada saat ini juga perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam hal pola usahanya. Kami menggunakan metode yang lazim, bahwasanya BUMD yang ada pada saat ini setelah kami kaji, apa sih yang menyebabkan BUMD itu tidak dapat melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, itu berdasarkan konsep 5M, Man, Money, Method, Material, Machine. Di situ hal faktor utama yang menjadi sebab adalah dari aspek manusianya, dari SDM-nya. Kami melihat banyak sekali BUMD-BUMD yang untuk sub-sub tugas ini tidak dilaksanakan oleh orang yang ahli. Sehingga perlu adanya instrumen, karena kami nanti ke depannya itu akan ada Direktorat Jenderal BUMD, maka akan difokuskan di situ. Bagaimana menilai BUMD? Ada 5 penilaian, Man, Money, Method, Material, Machine itu dari manusia, mulai dari komisaris, direksi, pelaksana teknis, pelaksana pendukung, dan lain sebagainya, itu harus dikelirkan terlebih dahulu. Karena money, method, material, mesin yang handal, yang banyak, ini akan sia-sia tanpa SDM manusia yang mumpuni. Sehingga perlu dibangun dari manusianya. Kami mencoba untuk membuat instrumen evaluasi, ini BUMD, di 10 klaster tadi. 10 BUMD, pemetaan BUMD yang sudah kami konsepkan, sudah ada 10 instrumen penilaian dari 5 aspek ini. Ini mungkin nanti yang akan juga kita sampaikan kepada OPD, organisasi perangkat daerah di pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan
terhadap BUMD. Ada yang saat ini masih berbentuk bagian perekonomian. Ada juga seperti di Provinsi Jakarta itu bentuknya seperti badan. Jadi untuk yang mengurusi BUMD. Inilah yang nanti ke depan kami akan coba untuk memformulasikan seperti apa baiknya. Tentunya kami di BSKDN melaksanakan arahan dari Bapak Menteri, Bapak Sekjen, harus detail. Akan kami detailkan itu terkait dengan penilaian bagaimana hubungan antara Kementerian Dalam Negeri dengan KL, BPKP, dengan Kementerian Keuangan, juga dengan Kementerian PU, karena yang selama ini fokus untuk perusahaan air minum itu data detailnya ada di PU. Untuk BUMD yang ada pada saat ini, data detail ada di BPKP. Sehingga kami Kementerian Dalam Negeri ke depannya juga berharap kepada KL, juga Pemda, termasuk juga BUMD, kita bersama-sama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena memang kita abdi rakyat, pembantunya rakyat. Kita ini harus dalam kesadaran yang penuh bahwasanya tugas kita adalah untuk mensejahterakan rakyat. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Dir Merizal, bahwasanya untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar ya memang itu kesejahteraan rakyat. Maka kita bersama-sama untuk itu saling bahu-membahu, bekerja sama di internal Kemendagri, ada Ditjen Bangda, Kouda, BSKDN, dan otonomi daerah yang semuanya itu saling berkaitan. Dengan kementerian lembaga ada BPKP, Kementerian Keuangan ada PU, dengan Pemda ada Pemda itu sendiri, provinsi, kabupaten, kota, dan BUMD itu sendiri. Ini kita konsistenkan itu semua dalam satu musyawarah, kita mufakat bersama bahwasanya kita memperbaiki BUMD ke depan untuk kesejahteraan rakyat, untuk juga melaksanakan arahan dari Bapak Presiden. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya BUMD dengan potensi yang ada, kami siap sewaktu-waktu untuk sharing, untuk share data, untuk koordinasi terkait dengan BUMD. Kami telah melaksanakan inventarisir BUMD seluruh Indonesia. Spesifik, kami juga sudah menginventarisir seluruh potensi yang ada di Indonesia, baik itu potensi dalam bidang pertanian, perikanan, dalam potensi budaya, pariwisata, juga potensi-potensi yang lain, misalnya industri. Dan kemudian kami juga sudah membuat konsep infografis terkait dengan proyeksi diversifikasi BUMD untuk masa yang akan datang, yang harapannya Bapak Ibu sekalian, ini harapan tetapi akan mudah tercapai apabila seluruh komponen, seluruh pihak saling bahu-membahu. Ini proyeksi yang akan yang menjadi pemetaan kami terkait dengan potensi-potensi yang ada, peningkatan misalnya BUMD perdagangan dari 97 seharusnya ada 426. Pariwisata dari yang 39 harusnya 337. Karena Nusantara, Indonesia ini tidak kurang wilayah wisata yang kelasnya itu sebenarnya internasional. Tetapi selama ini masih belum terkelola dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, yang menjadi harapan, outcome dari upaya yang kita laksanakan bersama adalah yang pertama tentunya peningkatan dividen dari total nilai sebesar 1.240 triliun, itu yang selama ini dividennya hanya 1%, mungkin nanti setelah bertransformasi
ada BUMD, Dijen BUMD bekerja sama dengan BPKP dan Kementerian Keuangan nanti bisa meningkat 7%. Nah, ini sebuah nilai yang sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi karena mengingat BUMD itu juga tidak sekedar profit oriented, tetapi di situ ada unsur pelayanan sehingga tidak mematok persentase yang tinggi. Terus yang kedua, eh, pelayanan tentunya apabila kita kembali kepada semangat BUMD, bahwasanya keberadaan BUMD itu tidak lain dan tidak bukan adalah tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini meningkat sebanyak 746 layanan. Terus yang kemudian yang kedua, apabila konsisten dilaksanakan, jika sebelum transformasi BUMD itu dapat menyerap tenaga kerja kurang lebih 22.000 secara reguler dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Apabila nanti berhasil dapat dilaksanakan diversifikasi, bagaimana tadi disampaikan juga oleh Bapak Merizal, ini akan meningkatkan eh, menciptakan lapangan kerja kurang lebih sebanyak 1.254.779 lapangan kerja. Nah, ini sebenarnya 20% dari target awal Bapak Presiden dalam apa namanya dalam program yang telah disampaikan yang akan menyerap kurang lebih sekitar 5 juta tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah karena Bapak Presiden juga kebijakannya terkait dengan peningkatan ketahanan pangan tentunya dengan perhatiannya kita kepada para petani ini akan meningkatkan ketahanan pangan secara signifikan mulai dari proses awal sampai dengan distribusi, perdagangan, juga penyimpanan, storage, ini akan meningkat. Kalau jumlah BUMD-nya 335 BUMD yang bergerak dalam bidang pertanian. Bidang pertanian, Bapak Ibu, tidak hanya dalam bidang padi saja, tetapi meliputi padi, sayur-sayuran, buah-buahan, juga tanaman hias lainnya, bunga misalnya, karena banyak juga wilayah di Indonesia yang menghasilkan bunga. Juga pertanian dan peternakan berdasarkan hasil identifikasi kami di KBBI juga termasuk dalam pertanian. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Harapan kami Bapak Ibu tidak berhenti sampai dengan di sini. Kami mematuhi apa yang disampaikan oleh Pak Dir Indra, bahwasanya kita tidak hanya di sini. Maka kami konsistenkan itu, izin Bapak Indra, bahwasanya perlu adanya komunikasi, koordinasi yang efektif, mufakat antar semuanya demi solus populis supralek. Bahwasanya kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang. Kami haturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, Bapak Ibu sekalian. Mari kita beri aplaus kepada pembicara kedua.